Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rismanti Borton dalam program Dewan Lampung. Pemirsa, dalam kesempatan dialog ini saya akan berbincang bersama dengan dua narasumber saya. Tema kita adalah peluang investasi dan realita guna pembangunan dan kemajuan daerah. Nah, dalam kesempatan ini pemirsa sudah hadir di tengah-tengah kita, yakni Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung, Bang Yozi Rizal. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabik pun. Baik, Selamat dan siang. juga dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yakni Bapak Wan M. Nasirwaya selaku Koordinator Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum. Baik, dengan tema kita hari ini, peluang investasi dan realita guna pembangunan dan kemajuan daerah. Saya pikir ini menarik. Kalau kita melihat dan menerawang Provinsi Lampung dari ujung sampai ke ujung, ada banyak peluang investasi sebenarnya, dan ada peluang, prospek-prospek yang bisa dilakukan untuk investasi dan juga dikembangkan. Tapi sejauh mana sebenarnya ketertarikan investor untuk datang menanamkan modal dan meyakini bahwa proses penanaman modal mereka akan berhasil dan aman? Baik. Jadi kalau terkait artinya peluang-peluang investasi atau investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Lampung, ini kan yang paling utama itu hambatan, artinya yang paling utama ada 3 sebenarnya. Sejauh ini dan ini masih dialami oleh Provinsi Lampung. Provinsi Lampung dan hampir setiap daerah sebenarnya di Indonesia itu seperti itu. Yang pertama itu adalah pelayanan perizinan yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua terkait lahan, biasanya lahan. Ya kan? Kemudian yang ketiga itu baru regulasi. Nah, 3 hal penting ini itu yang sangat terlihat ya, artinya investor itu kalau mau masuk ke suatu daerah termasuk di Provinsi Lampung itu utamanya 3 ini, gitu kan? Karena kita tahu bahwa kalau terkait perizinan itu kan masih sulit, artinya berbelit-belit, ya kan? Masih terlalu banyak aturan-aturan. Kemudian terkait lahan, investor mau masuk itu kan biasanya mereka terkendala dengan masih banyaknya sengketa misalnya lahannya, gitu kan. Kemudian yang terakhir itu terkait regulasinya. Regulasi kita sama-sama tahu ya bahwa regulasi ini kan pasti setiap investor mengatakan bahwa regulasinya terlalu panjang, berbelit-belit, sulit gitu kan. Kemudian tidak ada kepastian gitu kan, tumpang tindih seperti itu. Nah, itu 3 hal inilah tidak setiap artinya hanya di Provinsi Lampung gitu. Jadi artinya setiap daerah di Indonesia Mengalami case itu yang mengalami. sama. Ya, artinya itu. Baik, lalu dengan 3 kendala tersebut kan kita sudah sama-sama tahu bahwa ini menjadi kendala. Ini yang kemudian mengakibatkan beberapa investor agak sulit untuk datang dan kemudian menanamkan modal. Apakah tidak kita carikan solusinya? Misalkan mempersingkat, meringankan proses perizinannya, atau mungkin regulasinya juga lebih dimudahkan. Apalagi kalau saya lihat misalkan ketumpang tindihan ini juga sering terjadi ya. Misalkan ingin melakukan investasi misalkan di bidang tambang, kemudian tambang ini juga ternyata juga berinteraksi dengan dinas yang lain, dengan 2 dinas sekaligus yang kemudian tumpang tindih. Ini juga sering terjadi seperti itu ya? Ya, jadi tentunya ada ya, artinya upaya-upaya setiap daerah ada, termasuk Provinsi Lampung. Ada upaya ke arah sana. Jadi yang pertama terkait itu yang jelas kita misalnya melakukan fasilitasi. Ya, fasilitasi itu tadi hambatan-hambatan bagi investor untuk masuk itu, kemudian kita fasilitasi dalam bentuk misalnya kita membantu apa sih hambatan-hambatan yang mereka temui, kemudian kita bantu fasilitasi untuk menghubungi instansi terkait gitu kan, untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Itu yang pertama. Terus kedua, misalnya dengan dalam bentuk asistensi. Asistensi ini kita mengundang investor untuk kita semacam mengadakan seperti sosialisasi, bimbingan teknis semacam itu. Nah, itu kemudian di samping hal yang lain itu kita mengadakan pembinaan dan juga pengawasan terkait itu. Jadi itu upaya-upaya seperti itu yang telah kita lakukan. Kalau di Provinsi Lampung itu selalu kita lakukan, itu bekerja sama dengan dalam hal ini BKPM. Ya, jadi kita sama-sama dengan BKPM untuk bersama-sama, terutama ini kan hal ini untuk investor besar. Ya gitu kan, karena
Itu yang artinya kita kan punya target ya, artinya Provinsi Lampung juga setiap daerah tuh punya target. Nah, target-target untuk mencapai itulah gitu kita bekerja sama dengan BKPM dan kita utamakan yang besar-besar karena di samping ya tidak kita mengecilkan ini karena banyak juga itu dari UMKM ya gitu kan, kira-kira gitu. Baik, Bang Yos Rizal melihat apa yang disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal tadi bahwa ternyata peluang investasi itu besar, tapi juga kita masih ada beberapa kendala, mulai dari regulasi, kemudian perizinan, kemudian juga wilayahnya, yang hari ini juga masih dialami oleh Provinsi Lampung. Bagaimana DPRD mendorong agar proses investasi itu bisa lebih mudah dan juga ke depan mungkin regulasinya bisa dipermudah? Jadi gini, soal 3 itu tadi kan bukan hanya di Lampung, tapi itu berlaku di semua tempat di Republik ini. Yang pertama, soal regulasi. Regulasi ini kan baru ini ada kepastian. Tadinya ketika ada Undang-Undang Cipta Kerja, hampir semua perizinan itu kan diambil oleh pemerintah pusat. Jadi otonomi itu akhirnya hanya lip service saja tadinya. Tapi kemudian ketika Undang-Undang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi di-cancel pemberlakuannya 2 tahun, akhirnya kelabakan. Baru kemudian muncul ada PP 5 tahun 2021, PP 6 2021 tentang kewenangan perizinan. Lalu kemudian ada Perpres ya soal pemberian kewenangan untuk menerbitkan perizinan yang tadinya oleh pemerintah pusat diberikan kepada provinsi. Jadi apa yang terjadi hari ini, fenomena yang ada hari ini itu tidak lepas dari ketidakpastian hukum yang sempat ada terjadi oleh pemerintah pusat. Itu satu, soal regulasi. Lalu kemudian yang kedua soal perizinan sama. Persoalannya ya bermula dari regulasi itu tadi. Lalu kemudian yang ketiga tadi soal bukan dong, soal tak lahan. Soal lahan. Nah, kalau itu kan menjadi tugas kita bersama untuk memberikan penyadaran kepada pasar. Tapi saya bersyukur tadi ketika disebutkan ada 3 persoalan dalam rangka investasi di Provinsi Lampung. Tidak ada menyebutkan di situ faktor orang, person, human. Artinya kesadaran masyarakat Lampung sudah cukup bagus. Dan ya kalau dilihat dari angka investasi yang dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun ya pemerintahan. Sejauh ini pemerintahan baru ya? Sejauh ini pemerintahan. Ya cukup baik sehingga kemudian itu juga yang menyumbang sebagai indikator nih angka pertumbuhan perekonomian kita cukup baik secara nasional dan sangat baik ketika kita bicara dalam region Sumatera. Itu jadi berarti Provinsi Lampung memiliki profit yang cukup baik untuk dalam hal investasi ya. Ketika misalnya Pak Arinal sebagai gubernur itu menyatakan ada angka keberhasilan di dalam pertumbuhan perekonomian, ya kita meyakini itu benar. Meyakini itu benar. Salah satu indikatornya adalah bagaimana tingkat investasi. Nilai investasi yang cukup baik naik di Provinsi Lampung. Baik, baik. Jadi dengan adanya nilai investasi ini, saya pikir ini bisa menjadi indikator ya Bang ya bahwa kita cukup berhasil. Tapi saya ke Dinas Penanaman Modal lagi. Kalau melihat nilai investasi yang ada, kemudian juga potensi investasi yang sebenarnya begitu besar di Provinsi Lampung, berbagai macam sektor. Tapi sejauh ini yang paling menarik apa sih? Peluang investasi yang paling tinggi dan diminati oleh investor? Kalau dari sisi investor yang besar ya artinya, yaitu tadi. Jadi sebenarnya ini terdampak dari COVID juga ya, artinya itu sebenarnya dari sektor pariwisata itu yang besar. Sektor pariwisata. Cuma kan dampak dari COVID ini selama ini kan dia masih rendah ya. Nah sekarang inilah mulai mulai meningkat dari sektor pariwisata. Nah tapi selama COVID, ya artinya dengan COVID ini itu kita banyak justru dari UMKM. Itu jadi hal ini juga yang makanya kita sekarang ini sesuai dengan sejalan gitu dengan dari pusat bahwa kita juga mendorong UMKM ini. Baik, jadi sejauh ini justru UMKM menjadi poin paling dominan yang menyumbang investasi. Selama COVID ya. Baik, tapi kalau melihat yang sudah terjadi nih, apakah selain sektor pariwisata, apa sektor lain yang diminati mungkin oleh pihak investor? Kalau saat ini sih kalau dari untuk
kalau PMA ya, kan kita ada dua itu, PMA dan PMDN, artinya penanaman modal asing dan dalam negeri. Kalau untuk PMA itu ada sektor perdagangan, sektor makanan. Nah, tapi kalau untuk dalam negeri itu sektor perdagangan. Baik, jadi itu adalah salah satu sektor yang hari ini diminati ya. Baik, pemirsa, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut. Tetap saksikan Dewan Lampung.